Halo semuanya, kembali lagi di Inspirasi Kreatif. Hari ini saya mempunyai tutorial cara membuat keranjang atau basket ini ya. Jadi ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Dan ini aksesoris yang cukup imut ya untuk kalian bikin. Dan di sini saya ingin mengesampingkan dulu dan akan menunjukkan materialnya kepada kalian. Ini adalah fashion jersey dari Rico Design yang sering saya pakai juga. Dan ini warnanya lebih halus ya. Dan ini sebenarnya kalian bisa buat yang kecil atau kalian bisa buat juga yang besar. Ya, jadi dasarnya itu sebenarnya sama, tinggal tingginya aja nanti kalian atur atau lebarnya yang kalian atur. Ya, jadi di sini dari Rico Design 50 gram dan panjangnya 72 meter dari benang wool dan poliamid menggunakan jarum ukuran 7, tapi saya akan menggunakan jarum ukuran 6. Dan di sini warnanya adalah nomor 9. Jadi sedikit warna ungu muda, pastel atau pastel ya, pastel ungu. Nah, di sini ada pink yang lebih tua warnanya. Dan di sini saya memiliki yang 3 tingkat. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian sesuaikan sesuai selera. Tapi saya juga punya yang kecil, yang 2 tingkat. Nah, ini cara pembuatannya sebenarnya sama saja, jadi tinggal kalian sesuaikan saja gimana maunya. Dan berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatannya, dan ini sangatlah mudah sekali dan bisa dijadikan aksesoris yang cantik untuk kalian taruh di rumah untuk menaruh barang-barang kalian. Dan berikutnya akan saya jelaskan menggunakan benang ini. Oke, kita akan mulai sekarang. Kita cari dulu ujungnya. Ini mungkin campuran perpaduan warna pink dan ungu ya. Kita akan mulai dengan membuat magic ring. Jadi lingkaran. Yang pertama kita taruh di sini. Seperti ini, kita lilitkan. Lalu kita tarik dari dalam. Seperti ini, tapi jangan ditutup dulu lingkarannya, jadi biarkan dulu seperti ini. Lalu kita akan buat 3 chain stitch. Ya, seperti ini. Nah, setelahnya kita akan langsung buat double crochet. Jadi double crochet yang pertama. Oke, lalu double crochet yang kedua. Seperti ini. Oke, jadi ini adalah 3 rangkaian yang akan selalu nanti kita buat ya. Jadi satu rangkaian chain stitch yang pertama di awal itu mewakili double crochet sebenarnya ya. Jadi 1 chain stitch dan 2 double crochet. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Dengan saya akan membuat kembali chain stitch sebanyak 3. Lalu kita buat kembali double crochet. Yang pertama. Lalu double crochet yang kedua. Oke, seperti ini. Lalu double crochet lagi yang ketiga. Oke, nah ini saya tutup dulu sedikit biar lebih kecil. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dengan 3 chain stitch. Oke, lalu double crochet yang pertama. Saya benarkan dulu benangnya. Oke, double crochet yang pertama. Lalu double crochet yang kedua. Lalu double crochet yang ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi dengan 3 chain stitch. Jadi sangat mudah sekali dihafal teman-teman ya. Jadi seperti ini, kita buat lagi double crochet yang pertama. Ya, jadi tadi kita sudah buat 3 paket. Ini paket yang keempat. Double crochet yang kedua. Lalu double crochet yang ketiga. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya 4 paket. Sekarang saya akan tutup lingkarannya. Lalu kita akan sambungkan semuanya. Jadi seperti ini. Hasil jadinya kita punya bentuk persegi ya. Persegi yang terdiri dari rangkaian 3 tadi. Nah, sekarang kita buat chain stitch 3. Lalu kita tutup dengan slip stitch.
Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada seperti pola berlubang di sisi ujung-ujungnya. Dan juga ada sisi yang lebih padat. Ya, jadi berselingan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat kembali 3 chain stitch. Seperti ini, kita putar. Dan langsung di lubang yang tadi sebelumnya chain stitch, kita buat double crochet. Double crochet yang pertama, double crochet yang kedua. Oke, seperti ini. Lalu kita selingi chain stitch sebanyak 3 untuk menjembatani. Dan kita buat kembali double crochet. Ya, jadi di setiap sudutnya itu kita buat seperti ini. Ada 3 rangkaian diselingi dengan chain stitch. Lalu kita buat 3 rangkaian lagi. Ya, ini double crochetnya lagi. Lalu double crochet yang ketiga. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita buat kembali chain stitch. Nah, untuk menjembatani dari sisi sudut yang satu ke sudut yang lainnya. Oke, jadi untuk melewati bagian yang bentuknya seperti V ini, yang terlihat lebih padat, kita selingi dengan 1 chain stitch. Lalu kita langsung buat kembali di situ double crochet. Double crochet yang kedua. Lalu double crochet yang ketiga. Oke, seperti ini. Jadi ini tadi jembatannya. Lalu kita buat kembali 3 chain stitch. Seperti biasa di setiap sudut, polanya sama. Lalu kita buat kembali double crochet. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Selesai, selingi 1 chain stitch, lalu pergi ke sudut berikutnya. Kita buat kembali double crochet. Saya tarik dulu benangnya. Double crochet lagi. 3 chain stitch, lalu kembali 3 double crochet. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ini untuk dihafal polanya. Dan pembuatannya juga seperti kalian lihat ini sangat cepat. Karena memang kita hanya membuat chain stitch dan double crochet saja. Oke, selingi 1 chain stitch, lalu ke sudut ujung berikutnya. Nah, sekarang kita sudah hampir selesai membentuk perseginya. Oke, seperti ini. Tarik dulu. Lalu buat kembali double crochetnya. Double crochet lagi. Seperti ini. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita sudah hampir menutup perseginya. Jadi ini selalu berselingan ya, terlihatnya. Nah, lalu kita ambil chain stitch kembali. Kita sambungkan dengan slip stitch. Oke, nah sudah jadi sekarang perseginya. Kalian bisa lihat ini saling berselingan, memang pola yang berlubang dan pola yang lebih padat. Sekarang kita bisa lanjutkan kembali dengan 3 chain stitch, kita putar. Ya, lalu di lubang ini kita buat kembali double crochet. Double crochet lagi. Nah, sekarang kita melewati sisi yang ini yang tadi padat sebelumnya. Ya, jadi kita belum sampai ujung. Selalu yang di bagian ini kita mulai dengan 3 chain stitch dan 2 double crochet. Lalu kita selipi 1 chain stitch karena kita akan melewati bagian lebih padat dari ronde sebelumnya. Lalu kita buat 3 double crochet. Jadi selalu ingat kalau ke bagian yang berlubang itu kita langsung buat 3 double crochet. Ya, lalu diselingi 3 chain stitch, lalu kita buat kembali 3 double crochet. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat 1 chain stitch sebagai jembatannya, lalu di lubang berikutnya sama lagi polanya 3 double crochet, 3 chain stitch, 3 double crochet. Ya, sangat mudah sekali. Ini warnanya juga bisa kalian sesuaikan ya, warnanya mau lebih terang, lebih gelap. Saya rasa ini warnanya sangat cantik sekali karena sangat kalem ya warnanya. Jadi seperti ini.
sekarang sudah terlihat pola yang lebih jelas. Oke, kita lanjutkan. Dan ini berselingan. Oke, nah ini kita lanjutkan lagi. 3 single chain stitch maksud saya. Lalu 3 double crochet. Seperti ini. Nah, saya akan selesaikan sampai menutup perseginya. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, saya sudah hampir selesai untuk menutup perseginya. Sekarang coba kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang ini udah menjadi dasar dari keranjangnya. Jadi, kalian bisa buat lebih besar kalau kalian mau. Tapi sekarang saya akan membuat untuk ukuran begini saja. Lalu sekarang kita akan coba membangun ke atas ya. Jadi tidak lagi memperlebar bagian dasarnya. Oke, jadi sebenarnya caranya nanti akan sangat simpel sekali, mirip. Sekarang kita buat 3 chain stitch. Kita balik. Nah, sekarang bukannya nanti kita buat di setiap lubangnya, tapi nanti kita akan menyelingi dengan 1 lubang. Jadi kita buat dulu ini seperti biasa. Ya, seperti ini. Nah, kita ke lubang berikutnya. Kita buat kembali double crochet. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tapi sekarang kita tidak ke lubang yang setelahnya, tapi lubang yang 2 setelahnya. Ya, jadi lewati 1 lubang. Ini yang akan membuat lekukan pada keranjangnya. Ya, ini kalian bisa lihat langsung tercipta lekukan di sini dan ini langsung membangun ke atas. Ya, seperti ini. Jadi mudah sekali. Kita lanjutkan lagi. Selipkan 1 chain stitch. Kita 3 double crochet. Kembali double crochet. Ke lubang berikutnya. Seperti ini. Nah, ini sudah terlihat lekukan-lekukannya. Ya, jadi sangat mudah. Nah, saya sudah hampir selesai untuk mengelilingi 1 rangkaian ini. Dan tentunya ini tingginya juga bisa kalian sesuaikan dengan selera ya. Mau buat 2 tingkat, 3 tingkat, seperti yang tadi dicontoh. Tapi kalau sebesar ini mungkin lebih banyak tingkatnya, supaya lebih terlihat proporsional. Nah, kita buat kembali 3 chain stitch, kita balik. Lalu sekarang tinggal jalankan saja seperti biasa. Kita buat double crochet. Ya, seperti ini rangkaian yang 3 seperti biasanya. Selipi dengan chain stitch, lalu ke lubang berikutnya kita buat double crochet. Oke, seperti ini, lalu ke lubang berikutnya buat kembali double crochet. Ya, jadi ini tinggal diteruskan saja sampai mengelilingi kembali keranjangnya. Seperti ini, lanjutkan terus. Nah, ini dia hasil akhirnya. Jadi tadi saya bikin 3 tingkat seperti ini. Nah, ini sisa benangnya masih ada. Nah, jadi seperti ini, tinggal kalian taruh barang-barang saja di dalamnya. Jadi sangat cantik sekali untuk aksesoris di ruangan kalian atau di kamar. Kita gunting dulu sisa benangnya, ditarik. Tentunya ini nanti akan saya jahit kembali supaya lebih rapih. Tapi ya ini hasil akhirnya. Dan warnanya juga lagi-lagi bisa kalian sesuaikan dengan selera. Dan ini terlihatnya seperti ini, ya polanya. Bisa kalian balik juga sebenarnya kalau kalian mau ya, karena ini bisa 2 arah. Dan ini polanya seperti ini, ada yang berlubang, ada yang padat.
Ya, jadi itu aja tutorial hari ini. Semoga jelas tutorialnya, dan seperti biasa jangan lupa like dan subscribe ke channel Inspirasi Kreatif. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menariknya tentang rajut-merajut. Ya, kita sampai ketemu lagi di video tutorial rajut-merajut lainnya. Jangan lupa tulis di komen apa pendapat kalian tentang tutorial hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!